Jinan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apa efek meyakini bahwasanya Allah itu di atas? Ini memang sebenarnya fenomena yang agak-agak agak-agak ngehit sebenarnya di zaman ini. Padahal menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pada zaman dahulu itu termasuk sebuah keyakinan yang sebenarnya orang-orang malu mengatakannya. Karena kenapa? Karena rusaknya atau remehnya keyakinan ini pada zaman dahulu sangat ketara. Akan tetapi karena sudah dekat-dekat dengan akhir kiamat, akhirnya banyak orang tidak mengetahui, dan sedikitnya pengetahuan tentang agama. Semakin dekatnya hari kiamat, ilmu akan semakin sedikit. Akhirnya orang-orang semakin banyak yang percaya hal-hal yang mestinya pada zaman dahulu orang malu untuk mengatakannya, pada zaman sekarang dikatakan dengan terang benderang dan tidak mempunyai tedeng aling-aling kalau bahasa Jawanya itu. Sedikit saya akan jelaskan apa sih efek menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Kenapa kok ahli sunnah wal jamaah itu ngotot, para ulama itu ngotot bahwasanya Allah itu tidak berada di atas, Allah itu tidak bertempat. Sedangkan ada beberapa sekte seperti Wahabi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Anda tahu apa efek dari Allah itu berada di atas? Yang pertama, akan menjadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbentuk bulat. Mungkin Anda merasa aneh, kenapa? Apa hubungannya di atas dengan berbentuk bulat? Anda lihat, yang namanya bumi itu berbentuk seperti bola. Atasnya orang yang di selatan atau atasnya orang yang di barat bukan atasnya orang yang di timur. Jadi atasnya orang barat kan di atas begini samanya ya. Atasnya orang yang di atas itu bukan atasnya orang yang di sini. Jadi atasnya orang yang di sini adalah mungkin bawah di sini. Lihat, kalau seumpamanya Allah itu berada di atas, ada beberapa kemungkinan, beberapa possibility. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk bulat, melingkupi bumi itu. Seperti kalau Anda ingat, kalau Anda tahu jeruk mempunyai kulit. Lah, kulit jeruk itu berada di lapisan atasnya buah jeruk. Karena kenapa? Kulit jeruk memutari dan melingkupi semua buah jeruk yang ada di dalamnya. Begitulah sebenarnya, ini adalah sebuah deskripsi Tuhan yang sangat jelek dan sangat remeh kalau saya bilang. Dan itu diyakini oleh Ibn Taimiyah sebenarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbentuk bulat dan melingkupi segala alam semesta ini. Nggak usah kita melihat alam semesta, kita lihat planet-planet yang sudah kita tahu seperti bumi berbentuk bola. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi bumi ini, maknanya Allah akan berada di lapisan teratas. Di lapisan teratas bumi, seperti kulit jeruk melapisi jeruk itu sendiri. Tidak mungkin Allah berada di atas kecuali di dalam bentuk seperti itu. Dan ini kan apa ya? Sebuah keyakinan yang sangat jelek kalau saya bilang. Itu yang pertama. Keyakinan Allah di atas akan menyebabkan bahwasanya Allah berbentuk bulat. Yang kedua, bahwasanya keyakinan Allah di atas akan menyebabkan Allah di atas untuk beberapa orang dan di bawah untuk orang tertentu. Orang yang berada bumi bulat, yang di sini, ketika Allah di sini, orang yang di bawahnya akan menganggap bahwasanya Allah itu ada di atas. Akan tapi orang yang ada di belahan bumi yang di baliknya akan menganggap Allah itu di bawah. Loh, ini kan yang saya katakan bahwasanya yang namanya arah itu nisbi, relatif. Bawah untuk seseorang belum tentu bawah untuk orang lain. Bawah untuk orang yang di barat belum tentu bawah untuk orang yang di timur. Kalau seumpamanya Allah itu di atas, itu menandakan bahwasanya Allah di atas untuk sebagian orang dan di bawah untuk sebagian orang. Ini kan bagaimana Anda meyakini bahwasanya Allah ada di bawah? Bagaimana Anda meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di bawah? Karena itu
sebuah keyakinan yang meyakini bahwasanya Allah itu di atas akan menyebabkan beberapa efek yang sangat jelek terhadap konsep ketuhanan yang ada di Islam. Dan Ibn Taimiyah di dalam konteks ini meyakini bahwasanya Allah itu berada di bawah untuk sebagian orang. Akan tetapi di bawahnya Allah tidak menjadikan Allah itu kurang. Karena yang namanya bawah dalam tempat, karena yang namanya atas dan bawah itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah atas atas tempat dan atas kedudukan. Bawah juga mempunyai dua tempat, bawah tempat dan bawah kedudukan. Atas tempat dan atas kedudukan diisbatkan, ditaruh dan diberikan oleh Ibn Taimiyah untuk mensifati Allah. Akan tetapi bawah hanya diberikan kepada Allah oleh Ibn Taimiyah, bawah tempat. Akan tetapi tidak menjadikan ketika Allah di bawah, Allah itu tempatnya hina. Itu menurut Ibn Taimiyah. Ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah pengikut Ibn Taimiyah, tidak mengetahui bagaimana hakikat sugesti Ibn Taimiyah terhadap arahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Ibn Taimiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas sebagian makhluknya dan berada di bawah untuk sebagian makhluknya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seperti meliputinya kulit jeruk terhadap jeruk. Tidak mungkin Allah itu di atas semua makhluk secara mutlak kecuali dalam bentuk seperti itu. Dan yang ketiga, bahwasanya kalau seumpamanya Allah itu berada di atas, itu menandakan kebutuhannya Allah terhadap sebagian makhluknya. Karena kenapa? Yang namanya arah itu kita harus membutuhkan orang lain atau benda lain agar kita berada di arah tersebut. Contohnya, saya berada di depan kamera. Saya membutuhkan kamera untuk menjadikan saya berada di depan. Tanpa adanya hal-hal yang menjadikan saya di depan, maka saya tidak berada di depan. Rumah saya di samping kelurahan, saya membutuhkan kelurahan untuk menjadikan rumah saya berada di samping. Rumah saya di atas tanah, saya membutuhkan tanah untuk menjadikan rumah saya berada di atas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, berarti di situ secara tidak langsung orang yang meyakini itu menjadikan bahwasanya Allah membutuhkan kepada sebagian makhluknya. Bagaimana Tuhan membutuhkan kepada selain makhluk, kepada selain dirinya, membutuhkan makhluknya. Ketika itu akan ternafikan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya qiyamuhu binafsihi. Terus kemudian bagaimana ya Habib kalau memang Allah tidak berada di atas? Kenapa kok kita berdoa, ketika berdoa kita menghadap ke atas? Saya itu sebenarnya kalau saya mendengar pertanyaan ini, saya itu ingin ketawa sebenarnya. Karena kenapa? Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak patut untuk ditanyakan. Itu adalah pertanyaannya orang-orang SD atau orang-orang SMP yang mungkin masih baru belajar agama. Kenapa Anda berada di atas? Kenapa Anda ketika berdoa menghadap ke atas? Ya karena Allah memerintahkan Anda ketika berdoa untuk menghadap ke atas. Bukan maknanya Allah berada di atas ketika Anda sholat. Kenapa Anda menghadap kiblat? Apa itu kiblat? Baitullah, rumahnya Allah. Apakah maknanya Allah berada di situ? Kalau memang Anda sholat, memang Allah itu tidak berada di Ka'bah, kenapa kok kita sholat menghadap Ka'bah? Kenapa? Ya karena Allah menyuruh kita ketika sholat hadaplah Ka'bah. Kamu kalau sholat hadaplah Ka'bah. Bukan maknanya saya ada di Ka'bah. Begitu pula ketika Anda berdoa, Allah mengatakan ketika Anda berdoa hadaplah ke atas. Bukan maknanya saya berada di atas. Semudah itu dan sesimpel itu. Adapun fitrah atau ma'adrul fitrah itu hanya sebuah ngelesnya Ibn Taimiyah untuk membuktikan bahwasanya Allah itu berada di arah atas. Tapi semuanya itu adalah batil dan hanya omongannya orang yang mungkin baru belajar Islam saja. Wallahu a'lam.